semuanya, perkenalkan nama saya Magdalena Esa Putri Mardana, pembimbing les Hambedas dari SD Talenta, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan menyelesaikan tantangan di bulan Agustus, yaitu mengerjakan soal tantangan bebas dan mempresentasikannya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan 5 soal tantangan bebas. Mari kita lihat. Nah, soal pertama yaitu mengenai Sarah si berang-berang. Sarah si berang-berang bermain karet gelang dengan teman-temannya. Setiap berang-berang harus memasukkan 5 karet gelang ke sebuah batang kayu. Setiap lemparan karet yang masuk ke batang kayu akan mendapatkan poin sebagai berikut. Pertama, 5 poin. Lemparan kedua, 4 poin. Lemparan ketiga, 3 poin. Lemparan keempat, 2 poin. Lemparan kelima, 1 poin. Lalu apa ya soalnya? Soal tantangannya yaitu Sarah melempar dengan hasil sebagai berikut yang ada pada gambar ini. Berapa poin yang diperolehnya? Nah, jawabannya adalah B, yaitu 6. Bagaimana mendapatkan poin 6 ini? Yang pertama, kita analisa dulu gambarnya. Lihat, ada berapa karet gelang yang masuk ke batang kayu. Jika kita lihat, karet gelang yang masuk ke batang kayu itu ada 2 karet gelang. Yang pertama, mari kita lihat warnanya. Warna yang masuk yaitu ada karet gelang berwarna biru dan juga warna hijau. Kemudian setelah dilihat berapa karet gelang yang masuk, kita akan melihat urutan atau tumpukan dari yang pertama. Supaya kita tahu lemparan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk mengetahui poinnya. Yang pertama kita lihat di sini. Karet gelang warna kuning itu menjadi lemparan pertama dari Sarah si berang-berang. Tapi karet gelang warna kuning ini tidak masuk, sehingga tidak mendapatkan poin. Yang kedua, di sini tumpukan kedua yaitu warna biru, karet gelang warna biru. Karena karet gelang warna biru masuk, sehingga mendapatkan poin itu 4 poin. Yang ketiga, kalau dilihat di sini, karet gelang warna merah itu menjadi lemparan ketiga. Karena dilihat dari tumpukannya. Tapi karet gelang warna merah ini tidak masuk, sehingga tidak mendapatkan poin. Yang selanjutnya, yang keempat itu ada di karet gelang warna hijau. Terlihat dari mana? Seperti tadi, terlihat dari tumpukannya, yaitu ada tumpukan keempat. Karena karet gelang warna hijau ini masuk dan lemparan keempat, sehingga mendapatkan poin 2. Dan yang terakhir, karet gelang berwarna hitam ini menjadi lemparan yang kelima, karena dia berada paling atas di antara karet gelang yang lain. Tetapi karet gelang warna hitam tidak masuk, sehingga tidak mendapatkan poin. Nah, jika kita lihat, karet gelang warna biru lemparan yang kedua, karet gelang warna hijau lemparan yang keempat, dan jika dilihat dari poinnya, kedua itu 4 poin, yang keempat itu 2 poin, sehingga kita jumlahkan. Jumlahnya adalah 6. Sehingga poin yang diperoleh Sarah saat melempar karet gelang ke batang kayu yaitu 6 poin. Itu soal pertama. Sekarang soal yang kedua. Mengenai Santi si ular berdansa. Perhatikan pola gerakan Santi si ular berdansa berikut ini. Mari kita lihat. Hal pertama yang kita lakukan yaitu menganalisa gambar, mencermati gambar. Santi si ular berdansa. Gerakan yang pertama seperti ini. Gerakan yang kedua seperti yang ada pada layar. Gerakan ketiga, gerakan keempat, dan gerakan kelima tanda tanya. Dengan memperhatikan pola gerakan si Santi, gambar mana yang cocok untuk gerakan kelima? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Tadi, seperti yang sudah saya sampaikan, kita harus mencermati gambarnya, menganalisa gambarnya dari setiap gerakan. Kita lihat arah gerakan
pertama sampai kelima itu bagaimana? Di gerakan yang pertama, kepala ada di atas, ekornya di bawah. Yang ularnya lebih dekat gitu kalau dilihat dari gambar. Gerakan yang pertama. Sekarang gerakan yang kedua, ekornya mulai naik ke atas. Ekornya mulai naik ke atas tengah sini. Kepalanya masih tetap. Gerakan yang ketiga, sekarang kepalanya sudah mulai turun. Atau kalau dilihat dari gerakan ketiga, udah mendatar ya. Kemudian keempat, nah ini dilihat ekornya naik ke atas. Sehingga bagaimana gerakan yang kelima? Kalau kita lihat gerakan kelima pasti kepalanya akan berada di bawah. Yaitu jawabannya C. Karena gerakan dari 1 sampai 5 kalau dianalisa itu seperti arah jarum. Jadi jawabannya yang gambar C. Itu soal kedua. Selanjutnya, soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga yaitu tentang karangan bunga Clara. Clara menyukai bunga. Dia ingin membeli sebuah karangan bunga di sebuah toko bunga. Toko itu hanya mempunyai 4 jenis bunga. Kita lihat ada bunga apa saja. Bunga trompet, gambarnya seperti ini. Bunga lili, gambarnya seperti ini. Bunga tulip, seperti itu. Dan bunga mawar seperti yang tertera di layar. Ada 4 jenis. Kemudian, untuk setiap jenis bunga hanya tersedia 3 macam warna. Putih, biru, dan kuning. Clara ingin sebuah karangan bunga yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama syaratnya, setiap warna muncul 2 kali. Syarat yang pertama itu. Syarat yang kedua, jenis bunga yang sama harus berbeda warnanya. Dan yang ketiga syaratnya, paling banyak ada 2 bunga untuk setiap jenis bunga. Kita lihat. Soal tantangan. Karangan bunga mana yang memenuhi syarat 1, 2, dan 3? Kalau kita lihat di sini, karangan bunga yang D. Mengapa yang D? Mari kita bedah satu-satu. Yang D, karena D ini memenuhi 3 syarat yang diminta sama Clara. Sedangkan yang A tidak memenuhi syarat nomor 1. Ya, yaitu setiap warna muncul 2 kali. Sedangkan di sini warna kuning munculnya 1 kali. Yang B tidak memenuhi syarat nomor 3 karena paling banyak syarat nomor 3 itu paling banyak ada 2 bunga untuk setiap jenis bunganya. Sedangkan di sini jenis bunganya ada 3, ya, ada 3 yang sama, yaitu bunga ini mawar. Sedangkan syarat yang ketiga paling banyak itu hanya 2 setiap jenis bunga. Nah, kalau yang C juga tidak memenuhi syarat nomor 2 karena syarat nomor 2 itu jenis bunga yang sama harus berbeda warnanya. Sedangkan yang C ada 1 jenis warna bunga, ada 1 jenis bunga yang warnanya sama. Jadi tidak memenuhi syarat nomor 2. Nah, yang paling memungkinkan dan yang memenuhi syarat nomor 1, 2, dan 3 yaitu yang D. Itu nomor 3. Selanjutnya, soal nomor 4 mengenai deskripsi robot. Ada 3 robot, yaitu Lea, Moe, dan Bob. Nah, bisa dilihat ya, di sini Lea yang warna hijau, Moe yang warna ungu, Bob yang warna oranye. Kita lihat beberapa pernyataan yang ada. Pernyataan yang pertama yaitu Bob dan Moe tersenyum. Pernyataan yang kedua, Bob, Moe, dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Yang ketiga, Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Yang keempat, masing-masing robot mempunyai 5 jari tangan. Dan yang kelima, Lea atau Bob atau salah satu dari mereka mengangkat tangan. Ya. Tantangannya atau soal tantangannya yaitu pernyataan mana yang benar? Jawabannya adalah 1 dan 5. Mengapa? Kita bisa lihat di sini dari setiap pernyataan dan kita cocokkan atau sesuaikan dengan gambar yang ada. Seperti Bob dan Moe tersenyum. Kita lihat
Bob dan Moe apakah tersenyum? Ya, tersenyum. Yang kedua, Bob, Moe, dan Leah masing-masing mempunyai 2 kaki. Sedangkan Leah di sini tidak mempunyai 2 kaki. Sehingga pernyataan nomor 2 salah. Kemudian kita lihat pernyataan nomor 3. Moe mempunyai kepala bulat dan Leah mempunyai 2 kaki. Kita lihat di sini Leah tidak memiliki 2 kaki, sehingga pernyataan nomor 3 salah. Selanjutnya, pernyataan nomor 4. Masing-masing robot mempunyai 5 jari tangan. Kita lihat di sini apakah masing-masing robot memiliki 5 jari tangan. Kalau kita lihat di sini, masing-masing robot tidak memiliki 5 jari tangan. Sehingga, pernyataan nomor 4 juga salah. Dan yang kelima, Leah atau Bob, salah satu dari mereka mengangkat kanan. Kita lihat Leah atau Bob mengangkat kanan. Dan di sini yang mengangkat tangan yaitu Bob. Sehingga pernyataan nomor 5 benar. Pernyataan mana yang benar? 1 dan 5. Itu soal nomor 4. Selanjutnya soal yang kelima. Mengenai mutasi alien. Sebuah alien mempunyai sebuah kepala atau disimbolkan dengan huruf H. Sebuah badan disimbolkan dengan huruf B. 2 lengan simbolnya A. 2 kaki simbolnya L. Tubuh alien dapat ditransformasi dengan mengikuti perintah mutasi sebagai berikut. Sebuah bagian alien dapat ditransformasi lebih dari sekali. Mari kita lihat aturan atau perintah mutasinya terlebih dahulu. Yang pertama, H dalam kurung C, ubah kepala menjadi bulan atau lingkaran. Kemudian H dalam kurung S, ubah kepala menjadi kotak atau persegi. Kemudian H dalam kurung T, ubah kepala menjadi seperti segitiga. Selanjutnya B atau badan. B dalam kurung C, ubah badan menjadi bulat atau lingkaran. B dalam kurung S, ubah badan menjadi kotak. Kemudian B dalam kurung T, ubah badan menjadi seperti segitiga. A plus membuat lengan lebih panjang. A minus membuat lengan lebih pendek. L plus membuat kaki lebih panjang. Dan L minus membuat kaki lebih pendek. Setelah kita memahami aturan dan perintah mutasi, mari kita baca soal tantangannya. Dengan mengikuti perintah mutasi secara berurutan berikut ini, bentuk tubuh alien apa yang akan terjadi? Mari kita lihat di sini. Perintah mutasi secara berurutan. Yang pertama, H dalam kurung T, kemudian L plus, kemudian B dalam kurung T, kemudian A plus, selanjutnya H dalam kurung C, A minus, dan B dalam kurung C. Kalau kita mengikuti perintah mutasi secara berurutan ini dan melihat aturan perintah mutasi ini, alien yang akan terjadi atau yang terbentuk yaitu gambar D. Seperti itu. Cukup sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.